Ada pandangan di tengah masyarakat, mungkin juga kamu pernah dengar atau pernah meyakini, kalau ada orang baik kemudian meninggal dunia, nanti dia berubah menjadi malaikat. Sebaliknya, kalau orang jahat yang mati, dia berubah menjadi setan. Ada cerita seperti itu, di film juga banyak seperti itu, keyakinan banyak orang juga seperti itu. Tapi apakah benar sesuai dengan iman Katolik? Ayo kita periksa. Kalau kita melihat di dalam iman Katolik, sebenarnya hal itu tidak benar. Manusia baik yang mati tidak berubah menjadi malaikat, atau manusia jahat yang mati tidak berubah menjadi setan. Tidak ada perubahan nanti di akhirat, manusia ya tetap manusia. Manusia baik tentulah setelah pengadilan yang namanya pengadilan pribadi atau pengadilan khusus, yaitu detik pada saat orang meninggal. Manusia yang baik dalam arti setia kepada hukum Tuhan, dia langsung berada di kebahagiaan surgawi. Bahasa kita gampangnya surga. Atau kalau masih ada dosa-dosa venial, kecil-kecil yang tidak membuat dia masuk neraka, maka masih melalui purgatorium atau api penyucian untuk sampai kepada surga. Kalau manusia jahat dalam arti melawan hukum Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, menghujat Tuhan, berbuat jahat kepada sesama, tentulah pada saat detik dia mati sudah akan memasuki siksaan kekal abadi atau hukuman yang abadi, atau kita menyebutnya neraka. Jadi tetap manusia, hanya manusia yang mati kemudian wujudnya manusia dalam roh saja, karena badannya ada di tanah. Jadi tidak ada yang berubah. Manusia mati ya tetap manusia, hanya wujudnya di dalam alam rohani atau akhirat atau alam roh, wujudnya roh saja. Nunggu nanti pada saat kebangkitan badan atau hari kiamat, kedatangan Kristus yang kedua, rohnya tadi dipertemukan kembali dengan badannya, yang badan itu nanti akan dibangkitkan. Kita mengenalnya dalam iman tentang kebangkitan badan. Jadi manusia mati tidak berubah jadi apa-apa, mau jahat mau baik, hanya tempatnya saja yang berbeda. Lalu kalau ada pernyataan, lah berarti setan dari apa? Setan itu dari malaikat. Lalu malaikat dari apa? Malaikat dari ciptaan Tuhan tapi makhluk rohani. Ini berbeda dengan manusia. Manusia makhluk rohani dan jasmani, jadi ada dua bagian dalam diri kita. Maka kita punya badan tapi juga punya roh yang disatukan dalam diri satu Bayu ini, lalu menjadi manusia yang disebut Bayu, terdiri dari rohnya Bayu, badannya Bayu. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat adalah makhluk rohani murni, tidak punya badan. Sejak semula diciptakan, sebelum penciptaan bumi dan sebelum penciptaan manusia, malaikat diciptakan sebagai makhluk rohani murni yang tidak ada badannya. Nah, setan itu dari malaikat, sepertiga malaikat kemudian berontak kepada Allah. Malaikat yang berontak menjadi jahat inilah disebut setan. Jadi setan itu sebenarnya apa? Istilah untuk menyebut malaikat yang berontak kepada Allah. Nah, mereka sampai akhir zaman dan selama-lamanya tidak bisa bertobat karena mereka ada di dalam dunia akhirat, dunia rohani. Maka tidak ada pertobatan bagi malaikat yang jahat yang disebut setan tadi. Jadi ini dua hal yang berbeda. Maka kalau mendengar film, menonton film, cerita-cerita, nanti kalau mati jahat, enggak berubah jadi itu. Setan ya setan. Setan adalah malaikat yang memberontak kepada Allah. Itulah ajaran gereja Katolik. Dan juga yang kedua, aku ingin menegaskan supaya tahu ajaran Katolik dengan benar mengenai alam arwah, alam roh. Sering kalau dalam adat kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia, yang aku tahu suku Jawa percaya begitu, Tionghoa percaya begitu, saya kok menduga Flores pun juga ada kepercayaan seperti yang nanti akan saya sampaikan. Batak kayaknya juga punya, yaitu kalau manusia mati itu tidak langsung kembali ke akhirat, tapi masih beredar di dunia ini. Terutama kalau mereka yang berbuat jahat atau matinya pecicilan, matinya tabrakan, matinya gantung diri, matinya yang serem dan ngeri-ngeri begitu,
bergentayangan di tempat itu. Umpamanya ditabrak di perapatan. Lalu di perapatan itu rohnya masih berkeliaran di situ, setiap malam nangis. Kalau ada orang lewat, katanya begitu ya. Rohnya bergentayangan di perapatan situ. Terutama kalau kejadian yang mengerikan atau gantung diri di bawah pohon asem. Lalu nanti setiap malam di bawah pohon asem orang mendengar. Nah, katanya itu si yang meninggal kemarin, namanya sebut saja Aji gitu saja ya. Tapi bukan Bayu Haji ya ini. Kalau Bayu Haji kan saya yang mati di situ. Kepercayaan umum masyarakat. Saya yakin kok di beberapa suku begitu ya. Tapi apakah itu sesuai dengan iman Katolik? Tidak sesuai dengan iman Katolik. Di dalam iman Katolik tidak ada yang namanya roh gentayangan. Sebab apa? Sebab begitu orang meninggal, saat itu juga, detik itu juga langsung mendapat pengadilan yang namanya pengadilan khusus atau pengadilan pribadi. Ingat firman-Nya Tuhan Yesus ketika menceritakan mengenai Lazarus dan orang kaya. Perhatikan, Lazarus mati langsung kemana? Pangkuan Abraham. Orang kaya mati langsung kemana? Kepada siksaan alam maut, sengsara di situ. Perhatikan firman Tuhan. Ini firman langsung dari baginda Yesus ketika menceritakan mengenai Lazarus dan orang kaya. Begitu mereka mati langsung berada di dua tempat masing-masing berbeda sesuai dengan bagaimana dulunya hidup di dunia. Tapi saat itu juga, bahkan Alkitab dengan sangat jelas mengatakan orang kaya itu juga mati kepada siksaan kekal. Lazarus itu mati kemudian dibawa ke pangkuan Abraham. Itulah di dalam istilah gereja Katolik yang namanya pengadilan pribadi. Jadi tidak nunggu akhir zaman. Nunggu nanti akhir zaman itu pengadilan terakhir ketika sudah dihidupkan kembali badan yang mati tadi. Jadi bedanya apa? Pengadilan pribadi saat orang mati atau namanya pengadilan khusus yang diadili rohnya. Tapi langsung kemudian tempatnya jelas. Pengadilan terakhir yang diadili roh dan badan yang sudah kembali setelah mengalami kebangkitan badan nanti pada akhir zaman. Artinya kalau kita mengikuti ajaran gereja itu, saat mati detik itu juga diadili, tidak ada roh gentayangan. Lazarus tidak bisa gentayangan, orang kaya juga tidak bisa gentayangan. Demikian juga semua manusia di dunia ini berdasarkan firman baginda junjungan kita Yesus Kristus, jelas detik itu mati langsung kemana arahnya. Artinya roh gentayangan tidak ada. Lu nyatanya ada, Romo. Nyatanya ada. Saya pernah mengalami katanya, ada yang cerita gitu. Waktu itu yang tabrakan itu saya ditambaki yang tabrakan. Nah, memang kejadian seperti itu ada. Tetapi itu bukan roh orang yang mati di perapatan itu. Melainkan setan yang menyerupai orang yang mati. Atau roh jahat yang menyamar sebagai orang yang meninggal itu untuk menyesatkan orang-orang di sekitar supaya orang-orang mengira bahwa yang mati masih ada di perapatan situ. Demikian juga berlaku untuk yang mati biasa, bukan yang ngeri-ngeri. Kalau yang mati biasa misalnya saudara sendiri atau engkong kita atau saudara tante kita dan sebagainya, misalnya kakek meninggal. Katanya kalau orang Jawa bilang harus nunggu 40 hari. Dia beredar dulu seputar rumah. Bener enggak Pak kalau orang Jawa bilang gitu? Bener toh. Nah itu orang Jawa, kebudayaan Jawa. Dugaan saya ini juga diyakini orang Tionghoa. Kalau orang Tionghoa sampai 49. Angkanya bisa beda-beda. Tapi intinya dalam waktu tertentu masih beredar seputar rumah. Enggak tahu Batak mungkin juga kenal begitu. Flores mungkin juga kenal seperti itu. Saudara, kalau di dalam ajaran gereja Katolik hal seperti itu tidak ada. Kakek yang menampakkan diri enggak ada. Tidak mungkin karena apa? Kakek yang meninggal langsung diadili detik itu juga. Nyatanya ada Romo. Ya pernah ada yang cerita. Ada Romo, kakek saya muncul merokok cerutu katanya. Ada memang kejadian si kakek, tapi ini dalam hal seperti itu persis sama dengan kasus tabrakan tadi. Roh kakek sudah sampai di akhirat dan diadili. Tapi roh kakek yang muncul sampai mungkin di
sekitar rumah berkali-kali itu adalah roh jahat yang menyamar. Untuk apa? Mengelabui orang-orang yang masih hidup supaya mengira yang muncul itu adalah kakeknya sendiri, padahal itu adalah roh jahat, setan yang berusaha mencari kaitan supaya dapat menyesatkan manusia. Jadi demikian kira-kira secara ringkas bagaimana dunia roh, yaitu yang terkait juga dengan dunia roh jahat, supaya kita tidak disesatkan. Karena hal-hal seperti ini perlu dijawab secara iman Katolik dengan landasan-landasan Alkitab, supaya pemahaman kita, pikiran kita tidak keliru. Kalau pikirannya keliru, melakukan sesuatu nanti keliru. Contoh yang keliru, kemarin engkong muncul maksudnya apa ya? Lalu cari yang namanya orang pinter, yang katanya pinter, padahal dia akar kuadrat 25 dia nggak tahu jawabannya, berarti nggak pinter sebenarnya ya. Tapi orang bilang orang pinter gitu loh. Lalu berusaha menembus kakek itu. Oh, kata kakek begini, kata kakek begitu. Nah, ini tertipu sudah. Artinya si orang yang dibilang orang pinter itu tadi datang menghubungi rohnya kakek, padahal kita tahu kakek sudah di akhirat, dan rohnya kakek tadi siapa? Setan yang menyamar. Maka penipuan di situ berlangsung. Artinya pikiran yang keliru, tindakan akan keliru. Maka hal-hal seperti itu perlu kita cek dalam ajaran Katolik. Meskipun kita dengar dari masyarakat begini begitu, tapi itu tidak ada sumbernya dari Alkitab. Pegangan kita Alkitab, firman Tuhan, dan ajaran gereja. Memang tidak gampang untuk mengoreksi pikiran-pikiran kita mengenai dunia roh, mengenai dunia roh jahat, dan mengenai alam maut. Tapi memang pelan-pelan harus disampaikan supaya orang makin mengerti. Demikian katekese singkat langsung pada hal-hal yang praktis, supaya kita tidak terjebak dan ditipu oleh roh jahat. Shalom alaikum.